Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wah, penulis asal kota Bandung yang selalu mencekam banget horor ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, ya bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on! Rumah kontrakan di dekat pabrik tekstil. Perkenalkan, namaku Rian. Umurku baru masuk kepala 3 pada tahun ini. Dan sekarang, aku dikenal sebagai juragan kontrakan di tempatku. Untuk sebagian orang, aku sudah dianggap keren karena di umur ini aku sudah memiliki banyak kontrakan. Tapi aslinya, aku hanya meneruskan usaha peninggalan kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia, yang mau tak mau harus diurus olehku. Kontrakan yang aku kelola ini lumayan besar dan juga ramai. Maklum saja, lokasinya dekat dengan pabrik-pabrik tekstil sehingga banyak perantau yang menyewa di kontrakan ini. Total, kontrakan ini ada sekitar 15 pintu. Untuk 10 pintu pertama ada di depan dan saling berhadapan, ini adalah kontrakan baru yang Bapak bangun pada saat itu. Beliau membeli tanah depan dekat dengan jalan dengan uang yang ia kumpulkan. Sedangkan 5 kontrakan lagi ada di belakang. Letaknya agak sedikit jauh dari kontrakan depan sehingga kurang diminati oleh para penyewa. Kontrakan yang 10 ini adalah kontrakan yang terpopuler dan sangat ramai. Ketika Bapak masih ada, aku selalu melihat keramaian di kontrakanku ini. Ada yang menjemur baju, anak-anak kecil yang berlarian. Kadang aku melihat almarhum Bapak ngopi bersama penghuni kontrakan sambil ngobrolin bola. Selain itu, kondisi malam hari tak kalah ramai. Anak-anak pabrik yang nyewa patungan dalam satu kamar selalu membuat kontrakan ini hidup sepanjang malam. Mereka suka nongkrong hingga larut malam, sehingga tidak ada kata sepi di kontrakan yang 10 ini. Namun, hal itu berbeda dengan 5 kontrakan yang berada di belakang. Karena tempatnya sedikit jauh dari jalan, membuat kontrakan itu kurang diminati. Meskipun kontrakan itu adalah kontrakan Bapak yang paling awal ketika memulai usaha ini, dia membangun 5 kontrakan itu memakai kebun singkong warisan dari kakek. 5 kontrakan ini sedari dulu memang sering kosong, apalagi setelah Bapak membangun 10 kontrakan baru di depannya. Paling mereka tinggal di kontrakan belakang kalau misalkan ada yang mencari harga murah atau kontrakan depan penuh. Beliau langsung menyarankan salah satu kamar dari 5 kontrakan ini. Meskipun ya mereka entah kenapa, mereka yang menyewa kontrakan belakang selalu saja tidak betah tinggal di kontrakan itu. Kadang hanya 2 bulan, kadang sebulan. Mungkin karena tempatnya yang sedikit jauh ke dalam, jadi sulit untuk kemana-mana. Setelah aku mengambil alih kontrakan ini, aku jadi merasakan bagaimana nikmatnya menjadi juragan kontrakan. Hidup hanya ongkang-ongkang kaki dan setiap bulan dapat penghasilan. Tapi hal itu rupanya tidak bertahan lama. Karena tepat 6 bulan yang lalu, tanah yang tak jauh dari kontrakan dibeli oleh seorang pengusaha hingga ke ujung jalan. Pada awalnya aku berpikir, mungkin mau dijadikan pabrik baru. Tapi ternyata yang dibangun itu adalah rumah susun. Dan rumah susun itu sengaja dibuat untuk disewakan kepada para pegawai pabrik yang ada di tempatku ini. Mereka membangunnya lebih modern, lebih nyaman, bahkan parkirannya pun luas, serta harganya tak jauh berbeda dari harga kontrakanku. Hal itu
tentu saja membuat beberapa penghuni kontrakan pindah, dimulai dari anak-anak yang suka patungan untuk menyewa satu kontrakan di depan, lalu berlanjut dengan beberapa keluarga yang pindah dari kontrakan ke rumah susun itu. Alasannya bermacam-macam. Mereka berkata di tempat itu fasilitasnya lebih lengkap. Lalu ada pula yang berkata bahwa rumah susun itu aman karena yang menjaga 24 jam. Alhasil, kontrakanku kini menjadi Alhasil, kontrakanku kini menjadi sepi karena sebagian orang pindah ke rumah susun itu. Aku mencoba memutar otak untuk bertahan. Aku coba menurunkan harga sewa. Aku juga menawarkan kepada mereka bahwa token listrik yang ada di dalam kontrakanku sudah termasuk ke dalam uang sewa. Tapi tidak ada yang berhasil. Orang-orang masih memilih rumah susun itu, sehingga lama-kelamaan kontrakanku pun mulai kosong. Suara anak-anak kecil yang biasanya berlarian di halaman kini hilang. Lalu, jemuran yang menggantung kini semakin sedikit. Bukan hanya itu saja. Ketika malam tiba, lorong kontrakan yang saling berhadapan itu kini gelap karena tidak berpenghuni. Dari 10 kontrakan yang ada di depan, kini hanya terisi oleh 2 keluarga. Mereka adalah orang lama yang sudah nyaman di sana. Bahkan ada 1 orang yang sudah tinggal di kontrakan itu ketika aku masih berumur 12 tahun. Sedangkan sisanya kosong, termasuk 5 kontrakan di belakang, karena para penghuninya pindah ke rumah susun itu. Jujur, aku sangat pusing. Uang bulanan dari para penghuni kontrakan tidak cukup untuk menutup biaya operasional kontrakan. Belum lagi ditambah untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengecat tembok saja, sekarang aku tak sanggup karena uang yang aku keluarkan tidak sebanding dengan uang yang aku dapat. Aku merasa gagal. Aku merasa bahwa aku telah mengecewakan almarhum kedua orang tuaku. Ketika aku berkeliling ke kontrakan itu, sekarang benar-benar sepi. Bahkan ketika aku datang ke kontrakan belakang, semuanya benar-benar kosong. Aku berjalan melewati kontrakan belakang untuk melihat kondisinya. Dari total 5 kontrakan yang aku cek, hanya ada 1 yang tidak pernah aku lihat isinya. Kontrakan itu adalah kontrakan nomor 1 yang ada paling pojok, kontrakan paling pertama yang Bapak pernah bangun. Sedari kecil, kontrakan itu selalu digembok dan Bapak menggunakan kontrakan itu sebagai gudang dari barang-barang yang tidak terpakai. Entah apa yang ada di dalam pikiran Bapak pada saat itu, namun aku hanya diberi nasihat olehnya bahwa aku tidak boleh lama-lama di dalam kontrakan itu karena katanya ada sejarahnya. Ya, dulu katanya ada kejadian, tepatnya ketika 1 tahun kontrakan ini dibangun. Kontrakan nomor 1 itu ada penyewa lama yang nekat gandir di dalam kontrakan karena terlilit hutang. Jadi karena hal itulah, Bapak kini membuat kontrakan itu menjadi gudang dan jarang sekali dikunjungi hingga Bapak meninggal. Aku terdiam di depan kontrakan nomor 1 ini, berpikir bagaimana caranya agar aku bisa memanfaatkan kamar-kamar kosong ini menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Aku melamun cukup lama di sana, dan tak mengapa, aku mendapatkan sebuah ide yang gila. Sebuah ide yang tiba-tiba muncul begitu saja begitu aku diam di depan kontrakan itu. Gimana kalau cerita yang gantung diri itu aku coba viralin aja ya. Soalnya kan tempatnya agak jauh dari kontrakannya 10. Ya siapa tahu ada konten kreator yang datang dan bisa memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan keuntungan, gumamku sambil melihat gembok di kontrakan 1 yang masih menggantung di depan pintu. Aku meyakinkan diri sendiri bahwa hal ini akan berhasil dan aku akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Aku juga berpikir bahwa hal ini tidak akan mengganggu para penghuni kontrakan depan, karena kalau sampai tahu mereka pasti akan keluar dan membuat kontrakan ini semakin sepi.
Apa yang aku pikirkan itu akhirnya terbawa hingga malam hari. Aku sampai tidak bisa tidur ketika sedang menyiapkan cerita tentang kontrakan nomor satu itu. Aku juga berpikir bagaimana caranya agar cerita itu viral dan menarik banyak konten kreator untuk masuk ke dalamnya. Hal utama yang aku lakukan adalah berdiri di dalam kontrakan nomor satu, melirik ke arah gembok kuning besar yang sudah lama tidak dibuka. Lalu setelah itu, aku membuka gembok dengan kunci yang aku bawa. Butuh sedikit perjuangan agar aku bisa membuka gembok itu, dan setelah gembok itu terbuka, aku dorong pelan-pelan pintunya. Udara pengap dan bau apek langsung menyergap ketika aku membuka pintu itu. Campuran bau dari debu yang tebal, kayu yang lapuk, dan bau kapur barus seketika tercium ketika aku masuk ke dalamnya. Di sana, aku menemukan tumpukan koran lama dan majalah yang disimpan oleh bapak. Lalu ada pula kursi rotan yang kakinya sudah patah, sebuah kasur kapuk tua yang kempes, juga ada beberapa benda-benda yang tidak terpakai dan kondisinya sudah rusak. Aku yang sudah berpikir apa yang aku harus lakukan seketika mulai membersihkan itu semua. Tujuanku adalah merubah tempat ini seperti layaknya kontrakan yang lain. Tapi di balik itu ada sebuah cerita kelam tentang orang yang gantung diri sehingga para penyewa tidak betah dan akhirnya membuat 5 kontrakan ini terbengkalai. Aku sudah yakin akan cerita itu, dan aku juga sudah mempersiapkan semuanya sehingga orang-orang nanti akan tertarik untuk mendatangi kontrakan ini. Jujur, aku tidak berbohong akan cerita orang gandir karena dulu memang ada kejadian seperti itu, tapi aku menambahkan bumbu-bumbu lain agar terasa lebih nyata dan membuat semua orang penasaran. Akhirnya aku pun mulai bekerja. Aku geser tumpukan koran itu ke pojok, juga membalikan posisi kursi rotan yang patah itu seolah-olah ada orang yang baru saja jatuh dari sana. Aku juga membuka jendela satu-satunya yang ada di dalam kontrakan itu, dan semuanya dibuat senyata mungkin seperti kondisi kontrakan yang baru saja ditinggal penghuninya. Di tengah-tengah proses merubah isi di dalam kontrakan tersebut, aku menemukan beberapa benda yang aneh. Salah satunya selembar kain kuning yang sudah kusam dan menempel di ventilasi udara. Apaan ini? Gumamku. Aku hanya menggelengkan kepala sambil menarik kain kuning itu, lalu memasukkannya ke kantong plastik sampah yang sudah aku persiapkan. Bukan hanya itu saja. Ketika aku sedang memindahkan kasur kapuk yang tua itu, ternyata di belakangnya ada sebuah cermin kecil seukuran buku tulis. Anehnya, cermin itu menempel di dinding tapi posisinya terbalik dengan kaca yang menghadap ke tembok. Lalu di bagian belakangnya ditutup lagi dengan selembar kain hitam yang sudah sobek. Aku sedikit aneh melihat hal itu, apalagi ketika aku memegang kain itu, seketika tubuhku mendadak merinding dalam beberapa detik. Tapi yang aku rasakan itu hanya sesaat, dan aku langsung menarik kain itu, kemudian membalikan cermin tersebut ke posisi yang seharusnya. Butuh waktu yang cukup lama agar aku bisa mengembalikan kondisi kontrakan itu agar bisa kembali seperti isi kontrakan yang lain. Aku juga menambahkan beberapa benda yang mungkin bisa membuat isi kontrakan ini lebih menyeramkan, dan setelah semuanya sudah tertata rapi, aku mulai mendokumentasikannya dengan beberapa foto dan video. Lalu setelah itu, aku mulai melakukan hal yang lain, yaitu membuat cerita agar para konten kreator itu tertarik untuk mendatangi kontrakan ini. Hal pertama yang aku lakukan adalah membuat cerita dari seseorang yang tinggal di kontrakan depan yang bernama Bu Widi. Aku sengaja membuat sebuah video ngobrol-ngobrol dengannya. Sebagai salah satu penghuni lama, dia pasti tahu dengan kejadian itu, dan dia menceritakan secara detail kejadian pada waktu itu.
Setelah itu, aku tambahkan dengan pengalamanku. Seperti ketika aku mengecek kontrakan ke belakang, merasa merinding atau kadang melihat sosok yang gandir itu. Lalu setelah itu, aku juga menambahkan bumbu-bumbu di cerita Bu Widi agar lebih menyeramkan, di mana pada awal-awal kejadian gandir itu memang ada beberapa kejadian yang menimpa penghuni kontrakan 5 petak itu, termasuk Bu Widi yang sekarang sudah pindah ke kontrakan depan. Cerita itu aku dramatisir lagi sehingga orang-orang tertarik dan semakin penasaran. Lalu setelah itu aku membuat beberapa akun media sosial dan bergabung ke beberapa grup dengan tujuan memviralkan kontrakan tersebut. Lalu di sanalah aku membuat cerita dengan sedikit pancingan, mencoba bertanya kepada mereka tentang kontrakanku. Lalu aku menceritakan kontrakan itu secara rutin setiap hari di grup-grup tersebut. Butuh waktu 2 bulan lamanya. Aku menceritakan tentang hal itu, beberapa video dan foto aku upload, beberapa percakapanku dengan Bu Widi pun aku ceritakan, dan hal itu seketika menyebar menjadi sebuah cerita yang viral secara perlahan. Bahkan aku sengaja membuat beberapa akun agar bisa menyebarkan hal tersebut di beberapa medsos lainnya. Hingga pada akhirnya ada sebuah pesan yang masuk ke salah satu medsosku pada saat itu. "Sore Kang, saya Ucup, konten kreator horor. Ini saya dapat dari grup. Katanya Kang yang punya kontrakan yang lagi rame dibicarakan itu ya. Kalau boleh, bisa nggak tim kami datang ke sana?" Jantungku mendadak berdebar kencang. Aku mencoba membalasnya dengan tenang, pura-pura tidak tahu bahwa kontrakan itu sudah viral. "Waduh, dengar dari mana ya Kang? Perasaan kemarin saya cuma upload video curhat para penghuni kontrakan aja ya Kang. Kok bisa viral ya?" Orang yang bernama Ucu pun berbahasa basi, sedangkan aku berusaha jual mahal. Alasannya bahwa kontrakan itu memang tidak terpakai, tapi apabila mereka datang takutnya mengganggu yang lain. Dengan berbagai jawaban, Ucup menjelaskan bahwa dia ingin menjadi orang pertama yang datang ke tempat itu. Bahkan dia rela membayarku agar aku mengizinkan mereka agar bisa mendatangi kontrakan itu. Akhirnya aku setuju, tapi dengan salah satu syarat, bahwa mereka tidak boleh mengganggu penyewa di kontrakan depan dan hanya boleh syuting di kontrakan belakang. Jujur, aku merasa senang. Kontrakan yang tidak terpakai itu akhirnya bisa diputar jadi sesuatu yang berguna. Ya, meskipun kalau dihitung uang yang didapatkan tidak seberapa, namun setidaknya bisa untuk tambahan dapur sehari-hari bagiku. Tepat beberapa hari setelah aku berkomunikasi dengan Ucup, akhirnya mereka pun datang. Beberapa orang nampak turun membawa kamera besar, tripod, juga tas yang berisi peralatan aneh yang tidak aku mengerti. Aku menyambut mereka dengan ramah, lalu aku antar mereka ke kontrakan belakang, dan di sana aku membiarkan mereka untuk syuting sesuai dengan keinginan mereka. "Kang," kataku kepada Ucup, "karena tempat ini angker dan aku nggak berani di sini, aku tunggu di depan aja ya. Kalau ada apa-apa, aku nggak tanggung jawab karena perjanjiannya seperti itu." Aku sengaja memberikan kesan bahwa 5 kontrakan itu benar-benar angker. Bahkan aku sendiri yang merupakan pemilik kontrakan tidak mau berlama-lama di sana. Ternyata alasan itu membuatnya semakin menarik bagi mereka, dan tanpa menunggu waktu lama, aku akhirnya pamit. Aku hanya duduk di teras salah satu kamar kosong di kontrakan depan. Melihat dari kejauhan beberapa cahaya senter dan lampu kamera mereka yang menyorot ke arah kontrakan itu. Beberapa kali terdengar suara teriakan, suara benda yang jatuh, juga beberapa kekacauan yang sempat terjadi pada mereka. Aku berpikir bahwa itu adalah buatan atau settingan mereka agar semua terasa nyata. Dan tepat 2 jam setelah mereka syuting, akhirnya mereka kembali. Meskipun, "Kenapa Kang Ucup? Kayaknya capek banget," tanyaku. Ucup dan timnya nampak kelelahan, tapi wajah mereka nampak puas akan kondisi kontrakan itu. Ucup hanya menggelengkan kepala. Dia tersenyum kecil padaku dan berkata, "Benar apa yang dikatakan di cerita itu, Kang.
Baru kali ini saya ngelihat hal yang kayak gini. Jawabnya dengan nafas yang berat. Aku tidak mengerti maksudnya apa. Aku mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sana, tapi Ucup seperti tidak ingin menceritakannya. Ntar aja ya, Kang, pas videonya udah upload, dilihatnya aja nanti ya, katanya sambil tersenyum. Ucup berterima kasih padaku. Dia lalu memberikan sebuah amplop sebelum akhirnya dia pamit. Aku pun juga berterima kasih atas apa yang dia berikan. Sambil mengantarkan dia pergi, aku membuka amplop secara perlahan dan terlihat ada uang sebanyak 100 ribuan 10 lembar di dalam amplop itu. Ya, uang yang lumayan besar bagiku pada saat itu. Lumayan untuk tambahan dapur dan operasional kontrakan untuk beberapa minggu ke depan. Ucup dan kawan-kawannya pun akhirnya pergi meninggalkan aku sendirian di kontrakan depan. Dan ketika aku sedang fokus menghitung uang yang ada di dalam amplop itu, tiba-tiba saja terdengar hembusan nafas dan sesuatu yang panjang terasa di bahuku. Rasanya sangat dingin dengan bau kapur barus yang menyengat. Seketika aku langsung melirik ke belakang dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Yang ada hanyalah kontrakan kosong yang gelap karena beberapa penghuninya sudah tertidur pada malam ini. Namun aku seperti melihat sesuatu yang berdiri dari kejauhan di kontrakan belakang. Namun hal itu hanya sekilas karena ketika aku melihatnya lagi, tidak ada apapun di ujung sana. 2 minggu setelah Ucup datang, akhirnya video mereka tayang. Dan benar saja, gara-gara video itu jadi banyak konten kreator yang ingin datang ke kontrakan belakang. Hal ini tentu saja kumanfaatkan. Aku langsung memasang tarif harga bagi setiap orang yang ingin datang ke kontrakan tersebut. Bahkan aku menjadwal mereka agar tidak bentrok. Hal itu tentu saja mendatangkan keuntungan besar bagiku. Kontrakan yang pada saat ini kosong kini menjadi sumber penghasilan tambahan di saat kontrakan depan hanya diisi oleh beberapa keluarga saja. Dan uang yang aku dapat melebihi apa yang aku perkirakan. Setiap kali ada yang datang, aku selalu memberikan aturan yang sama. Pokoknya semua kegiatan kalian hanya di kontrakan belakang ya. Jangan berisik apalagi ganggu para penghuni kontrakan yang ada di depan. Pada awalnya hal itu baik-baik saja hingga beberapa bulan ke depan. Namun tepat di bulan ketiga ada sesuatu yang terjadi terhadap para penghuni kontrakan yang ada di depan. Tepat setelah ramainya para konten kreator yang datang ke kontrakan belakang, salah satu penghuni kontrakan yang bernama Bu Siska mendatangiku ketika aku sedang menyapu halaman belakang. Kang Rian, teriaknya. Mohon maaf ini Kang, kok beberapa malam ini Ibu suka dengar suara-suara aneh ya? Tanyanya dengan wajah yang sedikit pucat. Suara aneh? Suara aneh gimana Bu? Tanyaku kembali. Iya, seperti ada yang nangis gitu di dekat pintu kontrakan. Kirain masih Bu Widi yang lagi ribut sama suaminya. Tapi pas saya cek ternyata nggak ada apa-apa. Aku mendadak terdiam ketika mendengar keluhan dari Bu Siska. Aku hanya berkata mungkin itu hanyalah sugesti dari Bu Siska saja karena tidak ada apapun di kontrakan ini. Aku pun meyakinkan Bu Siska bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang harus ia khawatirkan. Karena mau bagaimanapun juga, aku yang diam di kontrakan hingga tengah malam untuk menunggu para konten kreator beres syuting tidak pernah mendapati apapun di sana. Tapi rupanya bukan Bu Siska saja yang mengeluh. Bu Widi yang merupakan penghuni lama kontrakan ini juga mengeluh atas hal yang sama. Dia berkata bahwa beberapa malam ini selalu ada yang berdiri tepat di depan jendela kontrakannya. Lampu yang menyala terang di depan pintu kontrakan membuat dia bisa melihat bayangan itu setiap kali dia terbangun pada malam hari karena ingin ke kamar mandi. Entah apa yang dilakukan, namun dia hanya terus berdiri seperti itu. Dan tak lama kemudian dia selalu menghilang ketika Bu Widi berjalan ke arahnya.
Aku kembali mencoba menenangkan Bu Widi. Aku juga berkata jujur bahwa sebenarnya kontrakan belakang sekarang lagi ramai karena ada konten kreator horor yang ingin mendatangi kontrakan belakang. Namun aku memastikan bahwa mereka tidak akan mengganggu para penghuni kontrakan depan, sehingga bisa saja Bu Widi hanya berhalusinasi karena ia terbangun ketika tengah malam. Aku terus mencoba untuk menenangkan mereka, karena mau bagaimanapun mereka adalah penghuni tetap kontrakan ini, dan aku memastikan lagi bahwa para konten kreator itu tidak boleh mengganggu mereka ketika sedang berkegiatan di kontrakan belakang. Akan tetapi, tepat beberapa hari setelah Bu Siska dan Bu Widi mengeluh atas kondisi kontrakan mereka yang aneh, tiba-tiba pada suatu malam aku kedatangan tamu seorang penghuni baru di kontrakan depan yang bernama Nandang. Dia berlari dengan wajah yang pucat dan menghampiriku yang sedang asik duduk di depan rumah pada saat itu. Memang rumahku agak jauh dari kontrakan, namun tiba-tiba dia datang dan berteriak meminta tolong sambil menyuruhku untuk datang ke kontrakannya. Kang Rian, tolong Kang Rian. Itu ada perempuan di WC kontrakan. Perempuan itu gantung, lehernya patah, kata Rian dengan nada terbata-bata. Lalu matanya melotot ke arahku, Kang. Aku yang sedang duduk di teras rumah seketika kaget melihat Nandang berbicara seperti itu. Bulu kuduku langsung merinding. Sosok yang dideskripsikan oleh Nandang sama persis dengan cerita bapak tentang kontrakan belakang yang menjadi tempat gandir seorang wanita beberapa puluh tahun yang lalu. Aku langsung mengajak Nandang untuk pergi ke kontrakannya, memastikan bahwa apa yang ia katakan itu benar. Dengan wajah yang pucat, Nandang memanduku dan menunjukkan tempat di mana ia melihat sosok itu. Namun, tepat ketika aku datang, tidak ada apapun di sana. Yang ada hanyalah sebuah keran air yang menyala terus hingga airnya tumpah, dan setelah itu tidak ada sosok perempuan yang diceritakan oleh Nandang. Aku langsung berdiri ke arah Nandang, dan dengan wajahnya masih pucat, dia meyakinkanku bahwa dia tadi melihatnya dengan jelas di kamar mandi tersebut. Sumpah beneran, Kang. Tadi saya lihat di sini pas sampai kontrakan. Ketika nyalain lampu kontrakan, dia udah muncul gitu aja ngegantung di dalam kamar mandi. Aku menghela nafas. Di sana aku berpikir, kenapa sosok yang seharusnya tinggal di kontrakan belakang malah justru muncul di kontrakan depan yang jaraknya jauh dari kontrakan belakang. Apa ini gara-gara konten kreator itu ya? Gumamku pelan. Aku terdiam sebentar sambil berdiri ke arah kamar mandi yang kosong itu, sedangkan Nandang, dia nampaknya masih ketakutan sehingga dia memintaku untuk menemaninya di dalam kontrakan itu pada malam ini. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya aku pun menyetujui hal tersebut. Aku ingin memastikan bahwa omongan Nandang itu benar, apalagi bukan hanya Nandang saja, tapi Bu Siska dan Bu Widi pun mendapatkan teror yang sama selama beberapa malam ini. Aku akhirnya menunggu di ruangan tengah kontrakan Nandang, dan aku juga mempersilahkan Nandang untuk beristirahat di dalam kamarnya dan memastikan bahwa semuanya aman terkendali. Hingga jam 3 pagi, aku tidak mendengar atau merasakan apapun di sekitaran kontrakan itu. Aku yang penasaran bahkan berkeliling ke seluruh kontrakan depan, memastikan bahwa seluruh penghuni kontrakan bisa tidur dengan nyaman. Tapi tidak ada apapun di sana. Aku bahkan sampai ketiduran di teras depan kontrakan Nandang, dan ketika pagi tiba, aku dibangunkan oleh Bu Widi yang sedang menyapu halaman depan. Karena Bu Widi dan Bu Siska dan Nandang mengeluh akan hal-hal aneh yang terjadi di dalam kontrakan, maka untuk sementara aku menyetop semua para konten kreator yang ingin datang ke kontrakan belakang. Aku tahu bahwa ini mungkin adalah ulah dari sosok yang gandir di kontrakan belakang, tapi selama Bapak menutup kontrakan itu dan berubah menjadi gudang, tidak pernah sekalipun terjadi hal-hal mengerikan seperti ini kepada para penghuni kontrakan depan.
Mungkin saja para konten kreator itulah yang membuat sosok itu mengganggu para penghuni kontrakan yang ada di depan, sehingga aku sengaja menutup semua kegiatan di kontrakan belakang selama 1 bulan ke depan. Tapi rupanya gangguan-gangguan itu masih saja terjadi, bahkan ketika kontrakan belakang itu kembali sepi. Bahkan kali ini gangguan kepada Bu Widi, Bu Siska dan juga Nandang justru semakin intens. Bu Siska dan Nandang bahkan sudah pindah sekarang karena ia diganggu dengan sosok itu ketika sedang tidur di dalam kamarnya. Dan kini hanya tinggal tersisa Bu Widi yang masih bertahan. Hingga pada suatu malam, sesuatu terjadi tepatnya di dalam rumahku sendiri. Aku yang pada malam itu sedang tiduran di dalam kamar sambil memikirkan kembali tentang kontrakan belakang, tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara air yang menetes di dalam kamar mandi. Entah karena suasana rumah ini terlalu hening atau ada sesuatu hal yang lain sehingga suara tetesannya terasa mengganggu, dan hal itu membuatku harus bangun kembali dan berjalan ke kamar mandi untuk menutup keran. Namun tepat ketika aku keluar kamar, langkahku terhenti tepat di ruang tengah. Di tengah-tengah keheningan suasana rumah, aku mencium bau yang sedikit aneh pada malam itu. Seperti ada bau bunga melati yang bercampur dengan kapur barus. Juga ada pula bau yang lain, yaitu bau busuk yang sekilas tercium olehku. Jantungku mendadak berdebar dengan cepat. Bau aneh itu seperti melayang di sekitar ruangan tengah, dan tak lama kemudian bau itu menghilang secara perlahan. Aku langsung menggelengkan kepala, mencoba berpikir positif bahwa itu adalah sugesti karena aku terus memikirkan kontrakan belakang yang menyeramkan itu. Aku pun langsung kembali berjalan ke arah dapur. Suara tetesan air yang menetes di kamar mandi membuatku terganggu sehingga aku harus mematikannya agar aku bisa beristirahat dengan nyaman. Aku langsung masuk ke dalam kamar mandi, tapi ternyata tidak ada apapun di sana. Tapi suara tetesan air itu masih terus terdengar olehku sehingga aku hanya bisa mencari-cari di mana asal suara tetesan air itu berasal. Aku mengecek wastafel, juga mengecek pipa dan keran air karena takutnya ada yang bocor. Namun ketika aku mengecek semuanya, tidak ada kebocoran apapun di rumah ini. Aku semakin penasaran karena suara tetesan itu terus saja terdengar. Apa ada yang bocor di toren air belakang ya? Gumamku. Aku yang penasaran langsung membuka pintu belakang dapur dan aku menyusuri pipa yang menyambung ke toren air yang ada di belakang sana. Tapi lagi-lagi tidak ada kebocoran di pipa tersebut dan suara tetesan itu masih terus terdengar. Bahkan ketika aku mendengar suaranya lebih teliti, ternyata suaranya ada di dalam rumah. Aku pun akhirnya kembali ke dalam rumah, mengunci pintu belakang dan kembali berjalan ke arah kamar. Namun tepat ketika aku berjalan melewati lorong penghubung antara dapur dan ruang tengah, tiba-tiba saja, astaga, tubuhku mendadak kaku, wajahku pucat, bahkan kedua mataku terbelalak ketika melihat sesuatu yang ada di ujung lorong tersebut. Aku merasa tidak percaya atas apa yang aku lihat karena apa yang para penghuni kontrakan itu keluhkan rupanya kini aku alami sendiri di dalam rumahku sendiri. Yang pertama kali aku lihat pada saat itu adalah sepasang kaki yang menggantung tepat di depan pintu kamar. Kakinya pucat, telanjang, menggantung di udara. Setelah itu aku melihat badannya, sosok seorang wanita dengan pakaian kerja pabrik yang lama dengan kondisi tubuhnya yang kusam dan kumal. Tidak lama kemudian aku bisa melihat kepalanya dengan wajah yang pucat kebiru-biruan. Dia menatapku dengan tatapan kosong dan lehernya yang patah karena terlilit oleh kain berwarna kuning yang mengikat lehernya dengan kencang.
setengah rambut yang panjang menutupi setengah kepalanya, dan hal itu membuatnya sangat menyeramkan bagiku. Sosok itu hanya menggantung, tidak bergerak di depan pintu kamar. Tubuhku benar-benar membeku, tak bisa digerakkan karena aku ketakutan ketika melihat sosok itu dari jarak dekat. Entah apa maksudnya sosok itu menampakkan diri di hadapanku, tapi ketika aku melihat lehernya yang terlilit oleh kain kuning yang menempel di sana, aku seketika teringat kembali dengan kain itu ketika aku membereskan kontrakan tersebut. Ya, aku sudah membuang benda-benda aneh seperti kain kuning yang menutupi ventilasi di kamar kontrakan dan bentuknya persis dengan apa yang ia kenakan pada lehernya. Jantungku semakin berdebar kencang karena kemunculannya. Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak bisa melakukan apapun ketika melihat sosok itu. Lalu entah kenapa, pandanganku mendadak kabur, tubuhku terasa lemas. Aku seperti tidak tahan lagi melihat sosok itu dalam waktu lama. Tubuhku langsung ambruk begitu saja pada malam itu. Lalu setelah itu aku tak sadarkan diri dan tidak mengingat apa yang terjadi selanjutnya. Aku terbangun di pagi hari, tepat ketika ada seseorang yang sedang mengetuk pintu rumahku pada saat itu. Apa yang terjadi kemarin rasanya seperti mimpi buruk, dan tanpa berpikir apapun aku langsung bangun dan berlari keluar untuk membuka pintu rumah. Bu Widi, ada apa ibu? Tanyaku dengan nada yang pelan. Bu Widi terdiam sebentar. Dia seperti enggan berbicara pada saat itu, namun di saat yang bersamaan tiba-tiba muncul mobil bak terbuka yang berhenti tepat di depan rumah. Sang sopir mobil itu memanggil Bu Widi, sehingga aku heran atas apa yang dilakukan di pagi itu. Gini Kang, sepertinya keluarga kami nggak bisa lanjut lagi untuk kontrak di sana. Soalnya selama beberapa minggu ini kami sekeluarga nggak betah di rumah. Apalagi setelah Bu Siska sama Nandang pindah, kami jadi sendirian di kontrakan itu. Jadi mohon maaf ya, kami semua pindah sekarang, kata Bu Widi sambil memberikan kunci kontrakannya. Aku hanya bisa mengangguk pelan sambil menerima kunci tersebut. Tidak ada hal yang bisa aku katakan, karena mau bagaimanapun pasti alasannya sama, yaitu tentang sosok Gandir di kontrakan belakang yang mungkin mengganggunya sehingga dia tidak betah seperti Nandang dan Bu Siska. Bu Widi tidak berbicara apapun lagi. Dia hanya pamit lalu meninggalkanku terdiam di pintu rumah pada saat itu. Kontrakan yang awalnya ramai itu kini benar-benar sepi sekarang, dan aku tak tahu harus bagaimana lagi. Apa yang sudah aku lakukan terhadap kontrakan belakang kini berdampak pada kontrakan depan, dan hal itu tidak terfikirkan sama sekali olehku. Memang aku mendapatkan uang lebih dari memanfaatkan kontrakan kosong itu, tapi aku tidak menyangka bahwa konsekuensinya akan seperti ini. Aku hanya bisa terdiam melihat kontrakan yang kosong itu sekarang. Entah apa yang harus aku lakukan pada saat itu, namun yang pasti aku harus mencari cara agar sosok yang kini menghantui kontrakan dan muncul di hadapanku harus menghilang seperti ketika Bapak mengelola kontrakan ini dulu. Aku kembali mengingat-ingat sebenarnya apa yang terjadi selanjutnya ketika kasus Gandir itu terjadi. Di sana aku teringat bahwa selain Bapak ada pamanku yang dulu mengontrak di kontrakan belakang. Bahkan dia hanya berbeda satu kamar dengan orang yang bundir di kontrakan nomor 1 itu. Tanpa menunggu lama, aku pun langsung bergegas keluar dari rumah dan langsung menuju rumah paman yang letaknya sedikit agak jauh dari rumahku. Butuh waktu 2 jam dari rumah untuk sampai di rumah paman. Dan ketika sampai, paman menyambutku dan langsung mengajakku masuk. Tumben kamu datang ke sini. Biasanya juga sibuk nongkrong di kontrakan, kata paman yang sedikit bercanda. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum, dan tak lama kemudian dia seperti menyadari wajahku yang murung. Kenapa? Kok murung kayak gitu? Aku pun langsung menceritakan semuanya.
Dimulai dari pembangunan rumah susun itu yang mengakibatkan kontrakanku sepi. Lalu sebuah ide gila yang membuat banyak konten kreator datang ke kontrakan belakang dengan merubah kontrakan nomor 1 yang awalnya gudang menjadi sebuah kamar biasa. Lalu aku juga menceritakan tentang aku yang menulis cerita tentang kontrakan belakang tersebut. Tapi ketika baru saja aku mengatakan hingga di bagian itu, tiba-tiba saja wajah paman berubah. Dia langsung berdiri di hadapanku dan tak lama kemudian, plak! Salah satu tangannya menamparku dengan keras. Jujur, aku kaget bahwa paman akan melakukan hal itu padaku. Aku hanya bisa menatapnya sambil menahan sakiti pipiku. Dan terlihat di sana pamanku benar-benar marah atas apa yang aku lakukan. Kamu tahu gak apa yang kamu lakukan itu? Sudah membuat kontrakan warisan bapakmu semakin sepi. Aku hanya terdiam. Ketika ia berkata seperti itu, aku benar-benar tidak mengerti kenapa paman sampai marah padaku atas kontrakan belakang itu. Kamu pasti sudah mengeluarkan benda-benda yang ada di dalam kontrakan itu, kan? Ayo ngaku, jawab paman yang semakin marah. Aku hanya terdiam dan mengangguk. Namun hal itu malah membuatnya tambah marah dan kembali berkata, jawab, apa aja benda yang sudah kamu keluarkan dari dalam sana? Dengan mulut bergetar, aku akhirnya mengingat-ingat tentang benda apa saja yang aku keluarkan dan aku buang. Tapi ketika aku menyebut kain di ventilasi dan cermin yang terbalik itu, tiba-tiba paman berkata kembali, ah, bodoh kamu. Pantas saja dia keliling kontrakan dan gentayangan lagi, kata paman yang terus membentakku pada saat itu. Tubuhku benar-benar bergetar hebat. Tidak pernah sekalipun aku dimarahi oleh paman sampai seperti ini. Paman yang sudah meluapkan emosinya akhirnya mengatur nafas panjang. Dia duduk kembali dan mencoba menenangkan dirinya pada saat itu. Rian, katanya dengan nada yang lebih pelan, kamu tahu sendiri kan, penghuni kontrakan itu gandir. Dan kamu tahu sendiri, kalau orang gandir itu jiwanya belum bisa diterima bumi hingga umur hidupnya selesai. Kamu memang tidak mengerti karena kamu masih kecil ketika kejadian itu. Tapi berbeda dengan paman. Paman adalah orang yang ditugaskan bapakmu untuk menjaga kontrakan itu. Dan paman juga diberi satu kontrakan untuk paman tinggali yang letaknya tepat di sebelah kontrakan nomor 1 itu. Pamanku mengatur nafasnya. Dia terdiam sebentar seperti sedang mencoba untuk mengingat kembali masa lalu sebelum akhirnya kembali berkata padaku, setelah kejadian gandir itu, banyak sekali gangguan yang kami alami bersama para penghuni kontrakan belakang yang lain, sehingga mereka akhirnya pindah semua. Hanya paman yang terus bertahan di sana, karena mau bagaimanapun kontrakan ini milik bapak kamu. Paman mencari cara bagaimana agar sosok itu tidak bergentayangan lagi. Dan setelah mencari kesana kemari dengan bapakmu, akhirnya ada orang yang bisa mengurung jiwa itu di dalam sana. Maka dari itu, ada kain kuning, juga cermin yang terbalik. Itu semua adalah benda-benda agar sosok yang terjebak di dalam sana tidak pernah keluar untuk mengganggu para penghuni kontrakan yang lain. Sehingga ketika kami berdua menutup rapat kontrakan itu dan merubahnya menjadi gudang, sehingga tidak ada lagi gangguan hingga puluhan tahun. Tapi kamu dengan bodohnya malah ngebuka itu lagi, sehingga pasti mengganggu para penghuni kontrakan yang lain, kan? Aku kembali mengangguk. Tidak ada yang bisa aku katakan sekarang, apalagi kini kontrakan itu sudah kosong sepenuhnya. Di sana aku meminta pada pamanku untuk kembali mengurung sosok itu. Bahkan aku meminta dia untuk mengantarkannya ke tempat orang yang bisa melakukan hal itu, karena mau bagaimanapun aku tidak bisa mengurus kontrakan dengan situasi yang sekarang. Dan di sana aku benar-benar meminta maaf karena kesalahan dan juga ide bodohku yang malah membuat semua penghuni kontrakan yang tersisa malah pindah karena ketakutan akan sosok tersebut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Aduh, Rian ya. Parah banget sih si Rian ya. Nah, menerusin bisnis kontrakan bapaknya, baru dapat hanteman sekali,
langsung lemah, dia langsung mikirnya macam-macam. Jadi menurut saya namanya bisnis ya, itu kan fluktuatif ya, ada naik, ada turun. Nggak mungkin juga naik terus, nggak mungkin juga turun terus. Jadi memang seorang pebisnis itu harus memiliki mental yang kuat ya dalam hal itu. Dan ini sepertinya ya Rian ini baru belajar. Jadi ketika penurunan dia kaget tuh, langsung panik, dan cara-cara yang tidak biasa akhirnya dia lakukan, termasuk cara yang barusan si Rian lakukan, yaitu mencoba memviralkan rumah kontrakannya itu dengan kisah yang sebenarnya kisah nyata tapi sedikit dibumbui dan di-up nih ke media sosial. Ya benar sih dapat uang, nggak sejuta dari satu konten kreator, tapi akhirnya ya kosong terus dan semuanya jadi kosong, 15 total jadi kosong. Dan di sini bagaimana ternyata sosok yang selama ini sudah dikunci oleh ayah dan juga pamannya ternyata terlepas gara-gara Rian yang membuka kain kuning yang ada di atas bekas tali gandir, dan juga di situ bagaimana cermin yang dibalik yang sebenarnya adalah sosok untuk mengurung sosok itu ya, itu dilepas semua. Akhirnya sosok itu bergentayangan yang justru membuat kontrakannya menjadi kosong melompong. Waduh, Rian. Tapi ya itulah dalam bisnis. Kalau menurut saya sih salah satunya mungkin cara untuk menghadapi serbuan dari rumah susun yang bagus yang ada itu tinggal dicontek aja. Misalkan dia menyediakan fasilitas, misalkan fasilitasnya ada kulkas ataukah ada dispenser yang bisa diminum bareng-bareng atau apa, tinggal diikutin aja. Jadi harga naik tapi fasilitas naik, saya rasa itu ini sih yang paling mudah dilakukan. Itu sih seperti kalau menurut saya ya, kalau untuk bisnis kos-kosan atau rumah kontrakan, tampilan depan. Jadi chat aja dulu, dicat, habis itu udah, dan chatnya yang mencolok itu udah pasti mengundang perhatian orang-orang. Dan banyak hal lah ya yang bisa dilakukan oleh Rian bukan dengan cara yang absurd seperti itu. Ya keren banget kisahnya, dan semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Terima kasih Bang Sidik, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman juga ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.